Mendapatkan informasi dari salah satu aktivis Indonesia Global Peace Convoy bahwa saat ini ada beberapa warga negara Indonesia yang ikut dalam misi damai global Sumut Flotilla yang tertahan di Tunisia. Dan untuk mengonfirmasi hal ini, kita langsung tanyakan ke Zuhairi Misrawi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Dubes. Bagaimana kabar Anda? Baik, selamat siang para penonton CNN. Baik Pak Dubes, salam sehat. Kami ingin mengonfirmasi terlebih dahulu apakah benar ada sejumlah warga negara Indonesia yang ikut dalam kapal Global Sumut Flotilla yang kini berada di Tunisia? Sampai detik ini saya belum mendapatkan informasi ya, karena data yang kami terakhir mereka yang berlabuh ada 3 orang, yaitu saudara Muhammad Hussein Gaza, lalu kemudian Fatur Rahman dan Wanda Hamidah. Ketiga orang ini sudah kembali ke Indonesia. Nah, sementara mereka yang tidak ikut berlayar semuanya sudah kembali. Baik Pak Zuhairi, jadi kami konfirmasi kembali bahwa semuanya 3 orang tersebut sudah kembali ke Indonesia. Apakah benar? Iya, sudah kembali ke Indonesia. Itu informasi yang ada pada kami. Baik, Pak Dubes, apa imbauan dari Kedutaan Besar Indonesia di Tunisia khususnya untuk warga negara Indonesia yang ingin menembus blokade Israel di Gaza? Pertama, bahwa pemerintah pemerintah Indonesia adalah mempunyai sikap yang sangat konsisten dalam konteks membela Palestina ini sejak kita merdeka. Dalam konstitusi kita bahwa kita menentang penjajahan, dan oleh karena itu kita harus mendorong kemerdekaan negara-negara bangsa, dan Indonesia sudah membantu banyak negara, diantaranya adalah Tunisia sendiri, Maroko, Aljazair, Pakistan, dan tentu Palestina sampai saat ini masih belum merdeka. Maka oleh karena itu perjuangan dari para aktivis Global Sumut Flotilla ini merupakan sejalan dengan visi dan pandangan konstitusional kita dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Karena itu kemarin kami KBRI Tunisia memberikan satu pendampingan pelayanan terbaik bagi para aktivis Global Sumut Flotilla. Saya kira bisa ditanyakan kepada mereka. Nah, tentu kami berkoordinasi dengan kedutaan-kedutaan yang dilalui oleh aktivis Global Sumut Flotilla. Sejauh ini Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia telah melaksanakan tugas konstitusionalnya, yaitu untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dan memberikan dukungan penuh dalam perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina dan membuka blokade di Gaza. Baik Pak Dubes, secara umum bagaimana sebenarnya kondisi di Tunisia di tengah perang antara Hamas dan Israel? Apakah terdampak juga? Ya, secara umum tidak ada, tapi Tunisia ini adalah negara yang sangat konsisten membela Palestina. Bahkan Tunisia tidak mengakui Israel, pemerintah Tunisia. Lalu kemudian solusi yang harus ditawarkan menurut pemerintah Tunisia ini adalah kembali kepada perbatasan 1948, yaitu ketika Israel berada. Jadi dukungannya sangat bulat kepada Palestina. Dan kenapa kemarin Global Sumut Flotilla itu berangkat dari Tunisia. Jadi ada 3 negara itu kemarin. Ada Barcelona, ada Italia, ada Yunani, ada Siprus, kemudian ada Tunisia. Jadi Tunisia merupakan, dan saya melihat langsung kemarin itu jutaan warga Tunisia turut mengantarkan para aktivis Global Sumut Flotilla. Saya ada berada di Siti Bu Said bersama para aktivis dari Indonesia. Baik Pak Dubes, apakah ke depannya pemerintah Indonesia juga akan tetap memberikan ruang partisipasi warga Indonesia dalam misi kemanusiaan semacam ini? Ya pasti, karena tadi itu kan tugas konstitusinya ya, bahwa kita harus menentang penjajahan. Apa yang dilakukan oleh Israel ini sangat luar biasa. Itu adalah genosida, kejahatan kemanusiaan. Presiden Prabowo menyebutnya adalah humanitarian catastrophe, itu tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa. Maka kita harus kokoh, kita harus terdepan
dalam konteks mendukung seluruh gerakan yang bertujuan untuk menentang penjajahan, mewujudkan kemerdekaan Palestina, dan membuka blokade di Gaza. Baik Pak Dubes, terakhir harapan untuk Gaza. Ya, kita lihat saat ini ada satu terobosan baru yang dipimpin oleh Presiden Trump, dan mudah-mudahan ini tahap pertama ya, penyerahan tawanan. Tetapi yang paling penting setelah itu adalah bantuan kemanusiaan bagi Gaza, membangun kembali Gaza, dan mewujudkan negara Palestina. Karena ini tugas konstitusional kita semua kok untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina, yaitu bangsa negara Palestina yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan seperti Bung Karno. Tapi kemarin saya ketika menerima kunjungan Duta Besar Palestina di Tunisia, di kantor KBRI Tunisia, saya menyampaikan bahwa akan sangat baik kalau Pancasila diadopsi oleh negara Palestina nanti ketika merdeka. Baik, terima kasih Dubes Republik Indonesia untuk Tunisia Pak Zuhairi Misrawi. Dan kami tentunya juga akan terus memantau perkembangan aktivis warga negara Indonesia yang berada dalam Global Sumut Flotilla di Tunisia. Terima kasih Pak Dubes yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia World Now.